Tahun ajaran baru sebentar lagi akan dimasuki oleh anak-anak kita. Merupakan pengalaman baru selama pandemi dengan belajar di rumah. Yang tentunya membutuhkan semangat dari anak-anak dan juga kita sebagai orang tua. Mari kita memasukinya dengan tetap semangat. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya hidup kita ini juga hanya karena anugerah Tuhan. Shalom rekan-rekan yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita boleh datang menikmati hadirat Tuhan melalui Redeemer Service online YouTube. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mari kita memuji Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Dengan penuh sukacita kita mau menyatakan Allah kita adalah Allah yang hebat. Dia Allah yang hidup di dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku,
surga bumi bersorak. Mari kita mau menyatakan keimanan kita, Kaulah Allah yang hidup. Sekali lagi kita akan puji ini dengan penuh sukacita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari seluruh bumi meninggikan namanya, menyatakan kebesaran dan keagungannya ya Tuhan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu tak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biar semua puji-pujian kami hanya berlandaskan kebenaran dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dan berterima kasih hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang hebat dalam kehidupan kita. Tiada Allah yang begitu besar, tiada Allah yang begitu berkuasa. Tuhan kita cukup bagi kehidupan kita, more than enough.
the power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God, the power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. This is your power. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. There's no more enough. You're more than enough for me. There's overflow. There's overflow. Terhadap saya dan saudara adalah kasih yang sempurna, kasih yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetapi seringkali kita melupakan akan kasih Allah. Dan biarlah pada saat ini, ketika kita sudah berdiri di hadapan Allah, kita boleh mengaku segala kelemahan-kelemahan kita dan bahkan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Sebab firman-Nya di dalam Roma 4 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Berserulah dengan hati yang terbuka, memohon belas kasihan Allah, mengampuni, menyucikan setiap pelanggaran dan dosa kita. Karena Dia Allah yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk memberikan pengampunan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh rindu dipulihkan. Berdoalah secara pribadi.
anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan-Mu. Kami sungguh telah dilayakkan untuk dapat memanggil Engkau Aba, ya Bapa. Karena Engkau mengasihi kami, dan bahkan Engkau telah mati di atas kayu salib untuk memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Tetapi seringkali kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa. Tetapi hari ini kami kembali diingatkan bahwa anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan, untuk selalu terbuka tangan-Mu menyambut kami, untuk menerima kembali kami yang bersungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan, dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, sekali lagi kami memohon belas kasihan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, untuk membasuh dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, untuk pengampunan yang tidak pernah berhenti Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk pemulihan-Mu yang Kau telah curahkan bagi kami. Dan kami rindu Tuhan, kami anak-anak-Mu yang telah diampuni pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami rindu pada saat ini Tuhan, berseru kepada Tuhan, oh Bapa, pimpinlah kami, tuntunlah kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang telah tinggal di dalam hati kami, di dalam hidup kami, yang selalu menjadi peringatan-peringatan atas hidup kami, untuk mengingatkan kami dan memberikan kemampuan kepada kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan untuk boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan, pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Katakan sama-sama, amin. Kita bersyukur pengampunan Tuhan selalu ada bagi setiap kita yang percaya dan mau untuk diampuni. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita, biar firman Tuhan itu menjadi jawaban hidup kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
akan baik dalam kehidupan kami. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Makassar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita masih bisa beribadah bersama walaupun di tempat yang berbeda-beda. Saya percaya ketika hati kita tetap terarah kepada Tuhan, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan memberikan anugerah-Mu terus-menerus dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini kami masih punya kesempatan ya Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami rindu hari ini di tengah-tengah ibadah kami boleh juga mendengar firman-Mu dan belajar akan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Karena itu tolonglah setiap kami supaya kami boleh membuka hati dan pikiran kami, memusatkan hati kami kepada Tuhan. Supaya kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau juga pimpin hamba-Mu yang di depan, yang penuh dengan kelemahan Tuhan urapi untuk dapat menguraikan firman-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan tolong kami dalam perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di dalam masa pandemi COVID-19 ini selama kurang lebih 4 bulan ini. Pandemi ini menyebabkan beberapa kesulitan di dalam kehidupan kita. Ada kesulitan-kesulitan yang simpel, tapi bahkan juga ada kesulitan-kesulitan yang berat. Yang simpel misalnya kita sekarang sudah tidak lagi boleh berjabat tangan, apalagi CPK. Kita pergi kemana-mana harus pakai masker Bapak Ibu. Kita harus sering-sering cuci tangan. Kalau kita pergi keluar, pulang ke rumah harus segera mandi, bersih-bersih. Itu perubahan-perubahan yang kadang-kadang menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi kita, tapi itu hal yang kecil. Tapi ada juga hal-hal yang kesulitan yang lebih besar dari itu. Dalam hal ekonomi misalnya. Sudah kita bisa melihat begitu banyak pengusaha-pengusaha yang terdampak bisnisnya dengan COVID ini. Income-nya mulai menurun. Beberapa teman yang buka toko, tokonya menjadi sepi, income turun drastis. Bahkan beberapa teman yang menjadi karyawan juga mengeluh. Perusahaannya melakukan pemotongan gaji, ada yang dipotong 20%, ada yang 40%, sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi. Sudah bukan hanya kesulitan ekonomi, bahkan beberapa di antara teman-teman kita, di antara rekan-rekan, mengalami kegentaran, kekhawatiran terhadap penyakit. Kita mulai takut terinfeksi COVID-19. Bukan hanya takut, bahkan ada beberapa yang sudah terinfeksi, sudah mulai sakit. Ada yang sembuh, tapi bahkan ada yang sampai meninggal. Ada beberapa keluarga yang juga mengalami kesulitan karena suaminya, ayahnya, atau istrinya, Anda saja yang kena COVID sampai Tuhan panggil. Sudah hal-hal ini menimbulkan hal-hal yang menyulitkan, bahkan menimbulkan krisis di dalam kehidupan banyak orang, saudara. Tapi saya juga bersyukur di tengah-tengah kondisi COVID yang seperti ini, 4 bulan ini, begitu banyak firman Tuhan yang disampaikan yang memberikan kita kekuatan, pengharapan untuk dapat menghadapi masa-masa COVID ini. Dan saya percaya saudara, khotbah-khotbah yang diberikan ini sangat menguatkan iman kita, sangat memberikan pengharapan. Sehingga kita mungkin dalam kondisi-kondisi seperti ini bisa tetap survive menghadapi krisis yang ada. Memang itulah hal minimal yang Tuhan inginkan, kita bisa bertahan, bisa survive. Tapi saudara, saya yakin bahwa di masa-masa yang seperti ini, Tuhan tentunya tidak ingin hanya kita cuma bisa bertahan. Tapi Tuhan ingin lebih daripada sekedar bertahan. Karena itu hari ini saya mengajak kita untuk belajar satu bagian firman Tuhan dari kehidupan Elia dan janda di Sarfat yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita belajar apa yang Tuhan inginkan dari kita di masa-masa pandemi COVID ini. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16 saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun.
kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Surah perikop ini dimulai dengan satu kalimat, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Surah ayat 7 ini menjadi satu ayat yang penting, karena sudah dikatakan di sana sungai itu menjadi kering. Mengapa sudah ayat ini penting? Sudah kalau kita membaca di ayat 1 sampai ayat yang ke-6, maka kita melihat di sana bahwa masa itu adalah masa di mana Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel karena mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Saat itu Israel diperintah oleh Ahab, seorang raja yang jahat di mata Tuhan, dan istrinya Isabel. Mereka membawa Israel untuk menjauh dari Tuhan dan menyembah kepada dewa Baal. Oleh karena itu Allah mengutus Elia untuk menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan hukuman kepada Israel. Sudah di 1 Raja-Raja 17 itu dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Satu hukuman Tuhan berikan bahwa Israel dan sekitarnya akan mengalami kekeringan karena mereka meninggalkan Tuhan. Sudah Elia sebagai Nabi Allah diutus untuk menyampaikan hukuman, untuk menegur raja dan rakyat Israel. Sudah, tapi Elia juga adalah bagian dari bangsa Israel. Sehingga ketika hukuman Allah itu terjadi atas Israel, maka Elia sebagai bagian dari Israel pun mengalami kesulitan karena hukuman Allah itu. Bukan hanya itu saja, saudara. Bahkan ketika Elia menyampaikan firman itu berarti dia sedang melawan raja dan permaisurinya, Isabel. Saudara, itu menimbulkan kesulitan dalam hidup Elia. Sehingga kalau kita membaca di ayat-ayat berikutnya dari pasal 17 ayat 3 dan selanjutnya, Tuhan mengatakan Elia harus melarikan diri bersembunyi di sungai Kerit. Saudara, dan di sungai Kerit inilah Tuhan memelihara Elia dari tengah-tengah kekeringan. Tuhan mengutus burung gagak untuk memberi makan dan Tuhan menyediakan air sungai Kerit untuk menjadi minuman bagi Elia. Tapi kemudian masuk ayat yang ke-7, ayat ini menjelaskan bahwa sungai yang dipakai Tuhan untuk memelihara Elia ini menjadi kering. Sudah, artinya seolah-olah ada satu interupsi di mana pemeliharaan Tuhan berhenti atas hidup Elia. Artinya lagi ada kesulitan baru, ada krisis baru yang harus dihadapi oleh Elia. Tapi sudah, ketika kita berpikir lebih jauh, maka kita bisa bertanya, kenapa Tuhan membiarkan sungai Kerit itu kering? Padahal bukankah begitu mudahnya bagi Tuhan untuk membiarkan sungai Kerit itu tetap mengalir? Bukankah Tuhan bisa melakukan mujizat? Waktu Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, Tuhan pun bisa mengeluarkan air dari batu karang ketika mereka menghadapi kekeringan, tidak ada air. Bahkan di air yang pahit yang mereka temui pun Tuhan bisa mengubah air itu menjadi air yang manis. Dan begitu banyak mujizat lain yang Tuhan bisa kerjakan. Seharusnya di sungai Kerit ini pun Tuhan bisa melakukan mujizat. Sudah, tetapi kenapa Tuhan membiarkan sungai itu kering? Bukankah Tuhan pernah dan pasti mampu melakukan mujizat? Tapi sungai itu dibiarkan Tuhan kering. Sudah, tentunya Tuhan punya satu tujuan dalam kehidupan Elia. Nanti kita akan melihat ini di ayat-ayat yang selanjutnya. Tapi sudah, sebelum kita melanjutkan ini dari ayat yang pertama, ayat yang ke-7 ini saja, kita bisa melihat beberapa kebenaran, saudara. Kebenaran yang pertama adalah bahwa orang benar yang hidup di dunia yang berdosa ini tidak terbebas
dari krisis, dari kesulitan sebagai dampak dari dosa dunia. Artinya kalau kita hidup misalnya di satu kota, di Makassar atau di Jakarta, kemudian penduduk sekitar kita itu hidup tidak bertanggung jawab, membuang sampah sembarangan, kemudian tidak merawat sungai-sungai yang ada, sehingga satu hari semuanya itu mengakibatkan banjir dan kita ada di kota itu, walaupun kita orang benar, walaupun kita nggak pernah buang sampah sembarangan, walaupun kita hidup tertib, maka sudah ketika kesulitan karena banjir itu terjadi, maka kita pun akan mengalaminya. Tidak mungkin kalau di tengah-tengah kota Makassar yang misalnya banjir besar, kemudian tiba-tiba jemaat GKI Makassar rumahnya tidak terkena banjir, banjirnya melewati. Sudah nggak mungkin, semua akan terjadi dan itu kebenaran yang dialami oleh Elia. Demikian pula sudah ketika kita menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini, sudah kita sebagai orang percaya pasti tidak luput di dalam menghadapi krisis akibat pandemi ini. Baik mungkin krisis yang menyebabkan kesulitan yang kecil maupun bahkan kesulitan yang lebih besar. Sudah. Tapi kebenaran yang kedua kalau kita melihat di bagian ini, kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi itu Allah sungguh-sungguh masih memelihara umat pilihannya. Sudah ketika Israel kekeringan, maka Allah mengatakan kepada Elia untuk pergi ke Sungai Kerit dan di sana Allah memelihara Elia. Sudah baik dalam kesulitan kehidupan maupun saat Tuhan memberikan pandemik di dunia ini, sudah, maka pemeliharaan Tuhan atas umat percaya, orang-orang yang mengasihi Dia pasti tetap ada, sudah. Itu yang kedua yang kita harus percayai. Yang ketiga sudah kebenaran apa yang kita lihat dari ayat ini, yaitu bahwa pemeliharaan Allah itu tidak berarti akan terus-menerus membuat hidup orang percaya dalam kondisi yang nyaman. Tidak terus-menerus pemeliharaan Allah itu selalu membuat kita enak, saudara. Tapi Tuhan bisa saja mengizinkan interupsi di tengah-tengah pemeliharaannya, yang Ia kerjakan di dalam kehidupan orang-orang pilihannya, sehingga melalui interupsi itu maka Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang lain. Ada satu tujuan yang lain yang mungkin lebih besar yang Tuhan sedang kerjakan. Saudara, biarlah hal ini kita pahami di dalam kita menghadapi kondisi pandemi akibat COVID-19 ini, saudara. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya dari bagian ini. Saudara, kalau kita melihat perikop ini, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Elia selanjutnya setelah adanya interupsi keringnya Sungai Kerit ini, saudara. Ketika sungai itu menjadi kering, maka ayat-ayat berikutnya menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan melanjutkan perintahnya untuk Elia menjalankan kehidupannya. Di ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, di tengah-tengah interupsi pemeliharaan Allah, Allah melanjutkan firman-Nya kepada Elia memberikan perintah yang baru. Saudara, Elia diperintahkan untuk meninggalkan Sungai Kerit. Tapi saudara, kalau kita melihat ini, maka secara manusia kita melihat ada dua hal yang aneh setidaknya dari perintah Tuhan ini. Saudara, yang pertama adalah Elia harus pergi ke Sarfat, ke wilayah Sidon. Saudara, Sidon adalah wilayah kerajaan di luar Israel, yang di sana orang-orang kafir hidup, dan bukan hanya itu saja, tapi Sidon ini juga adalah wilayah kerajaan dari Etbaal. Etbaal adalah ayah dari Isabel, tempat di mana pusat penyembahan terhadap Baal itu terjadi. Saudara, bukankah Elia diutus Tuhan untuk menegur Israel, menegur Ahab dan istrinya Isabel sehingga Elia menjadi musuh mereka? Tapi di dalam kondisi krisis ini justru Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sidon, mendekati wilayah pusat penyembahan Baal, wilayah pemerintahan ayah dari Isabel. Saudara, Elia ke Sungai Kerit untuk bersembunyi. Tetapi pada saat ini Allah memerintahkan Elia justru untuk mendekati wilayah penyembahan Baal. Elia diminta masuk ke wilayah ini. Saudara, mungkin bagi Elia untuk taat pergi meninggalkan Sungai Kerit bukanlah hal yang sukar. Karena memang di Sungai Kerit sudah tidak dapat lagi diharapkan. Tidak ada lagi pertolongan Tuhan. Tidak ada lagi janji Tuhan di sana. Tetapi untuk menuju ke Sarfat, itu tentunya bukan hal yang mudah bagi Elia. Selain jaraknya jauh, tetapi kota itu juga menjadi kota di mana penyembahan berhala ada, di mana ayah dari musuhnya ada di sana. Tapi saudara, Alkitab mencatat bahwa Elia tetap taat kepada Tuhan. Saudara, keanehan yang kedua dari perintah Tuhan ini adalah bahwa Elia diminta ke Sarfat untuk apa? Tuhan mengatakan nanti di sana kamu akan diberi makan oleh janda. Tuhan menjanjikan pemeliharaan dari seorang janda.
Sudah tentu kita bertanya, mengapa Elia diutus untuk dipelihara oleh seorang janda? Kalau misalnya Elia diutus ke Sidon untuk bertemu pengusaha dan Tuhan bilang nanti pengusaha itu akan pelihara kamu, tentu hal itu lebih masuk akal buat kita. Atau mungkin Tuhan berkata, Elia kamu ke Sarfat, nanti di sana akan ada pejabat dari Sidon yang menyambut kamu, menerima kamu di rumahnya dan memberi makan kamu. Itu tentu lebih masuk akal, Saudara. Tetapi di sini dikatakan Elia harus pergi ke Sarfat dan siapa yang akan memelihara? Seorang janda. Yang kita tahu, Saudara, biasanya janda di Israel pada zaman itu tidak seperti janda zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin masih ada janda-janda yang kaya, tapi pada waktu itu rata-rata yang namanya janda itu konotasinya dengan seorang yang miskin dan hidupnya susah. Bahkan sudah dijelaskan di ayat-ayat berikutnya, di ayat 10 sampai ayat yang ke-12 itu kalau kita baca, dikatakan demikian, sesudah itu ia bersiap lalu pergilah ke Sarfat. Elia ke Sarfat. Kemudian dikatakan setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sudah perhatikan kondisi janda yang dimana Tuhan mengutus Elia adalah janda yang begitu miskin. Janda yang hidupnya sudah dipenuhi keputusasaan. Bahkan dia katakan, kalau nanti aku sudah masak hari ini, aku makan, setelah itu aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemungkinan besar aku akan mati. Sudah janda seperti itulah yang menjadi janda yang dimana Tuhan katakan kepada Elia dia akan dipelihara. Sudah kalau sampai bagian ini maka kita bisa memikirkan, kita mencoba merenungkan apa yang dilakukan Elia. Sudah ketika itu Elia meminta minum, kemudian meminta roti, dan kemudian janda ini menjelaskan kondisinya yang begitu miskin, begitu tidak berpengharapan. Sudah kalau kita menjadi Elia dan tahu kondisi itu, apakah kita tidak terlalu egois untuk tetap meminta supaya janda itu memprioritaskan membuat roti untuk kita? Saudara. Ini yang saya pikirkan tentang Elia pada waktu itu. Kenapa Elia tetap berani meminta? Apakah itu dia tidak berpikir jangan-jangan nanti aku dianggap sebagai seorang nabi yang egois. Tapi sudah ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Elia ternyata tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tetap meminta kepada janda itu. Dan itu dia lakukan karena dia tahu itu adalah firman Tuhan. Ayat yang ke-14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Kata Elia kepada perempuan itu, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sudah kita melihat di sini bagaimana Elia mengutarakan permohonan itu bukan karena dia egois, bukan karena dia memikirkan diri sendiri, tapi dia mengutarakan itu karena memang ada perintah Tuhan kepada dia. Elia melakukan itu dengan satu tindakan iman kepada Tuhan yang memerintah kepada dia. Ada satu tindakan iman yang Elia kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sudah perhatikan Elia mempercayai mentaati firman Tuhan lebih dari sekadar perhitungan matematis manusia. Sudah jika Elia berpikir dengan matematis manusia, tentu ia tidak akan berani untuk meminta kepada janda ini. Mungkin dia tidak akan berani untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi justru karena dia mempercayai Tuhan, Elia berani melakukan itu. Selanjutnya bagaimana dengan janda ini? Ayat yang ke-15 mengatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Perhatikan ayat yang ke-15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Sudah ternyata janda ini juga mempercayai firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Dan ia melakukan firman Tuhan itu. Dia tidak berkata, Elia nggak mungkin aku melakukan itu. Ini aja buat aku udah nggak cukup. Kenapa harus diberikan kepadamu? Tapi janda ini mempercayai apa yang dikatakan oleh Allahnya Elia. Dan kemudian dia melakukan ini. Sudah kemudian ayat berikutnya menjelaskan apa yang dihasilkan
dari ketaatan Elia dan ketaatan janda ini. Ayat yang ke-16 itu dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sudah di sini kita melihat bahwa dari ketaatan Elia, dari ketaatan janda ini keduanya saling bisa menjadi berkat. Elia datang meminta dan kemudian permintaannya justru menjadi berkat bagi janda ini. Dan janda ini ketika dia menuruti firman Tuhan, memberikan roti yang pertama itu untuk Elia, hidupnya juga diberkati, terpelihara. Dia menjadi berkat buat Elia dan dia juga mendapatkan berkat. Sudah kita melihat ini, satu hal yang nyata di dalam kehidupan Elia dan janda ini, bahwa di tengah-tengah krisis yang mereka hadapi, sudah mereka tetap dapat menjadi berkat. Sudah jadi ketika kita melihat kembali, mengapa Tuhan mengizinkan keringnya sungai Kerit bagi Elia. Saudara, kalau kita melihat di sini ada dua tujuan yang bisa kita ambil. Saudara. Yang pertama adalah Elia mendapatkan pengalaman pengenalan akan pemeliharaan Tuhan melalui satu mujizat yang baru, yang luar biasa. Ini mempengaruhi kehidupan Elia pastinya. Karena Elia bisa menyaksikan bagaimana Tuhan bisa melakukan mujizat yang lain selain dari sungai Kerit itu. Saudara, yang kedua, Elia dapat menjadi berkat bagi janda di Sarfat ini. Saudara. Sungai Kerit itu kering membuat Elia mengalami pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Dan sungai Kerit itu kering justru juga membuat Elia bisa menjadi berkat bagi janda di Sarfat ini. Tetapi semua tujuan Tuhan di dalam diri Elia itu hanya dapat terrealisasi melalui ketaatan Elia kepada firman Tuhan. Ketaatan Elia ini membuat dia bertumbuh di dalam Tuhan. Di tengah-tengah krisis, ketaatan Elia ini membuat dia bisa menjadi berkat bagi janda di Sarfat. Dan kalau kita melihat dari sisi janda di Sarfat pun, di tengah-tengah krisisnya, dia taat kepada firman Tuhan sehingga ketaatannya itu pun menjadi berkat bagi Elia. Di mana Elia bisa melihat, mendapat makanan, tapi juga bisa melihat anugerah mujizat Tuhan yang lebih besar. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini untuk kehidupan kita saat ini di tengah pandemi COVID, saudara? Yang pertama, saudara, yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah orang percaya kita ini tidak imun, tidak kebal terhadap krisis yang terjadi secara umum di sekeliling kita. Sudah akan tetapi di tengah-tengah krisis yang terjadi, Tuhan dapat memelihara kita untuk bisa tetap bertahan setia kepada Tuhan. Tuhan ingin kita mempercayai kebenaran ini. Bahwa walaupun ada krisis di sekeliling kita, Tuhan tetap sanggup dan mau memelihara kita. Tapi kesanggupan Tuhan untuk memelihara kita itu harus disertai dengan bahwa kita mempercayai Tuhan sanggup. Saudara, bagaimana kepercayaan kita akan kesanggupan Tuhan ini dibuktikan dalam kehidupan kita, saudara. Ada seorang teman yang bercerita kepada saya demikian. Dia bilang bahwa iman seorang dan pertumbuhan karakter seseorang di dalam Tuhan itu dapat dilihat ketika dia menghadapi krisis. Bukan ketika dia sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Pada saat krisis kita bisa melihat apakah saat krisis dia tetap jujur. Apakah saat krisis dia tetap dapat bersikap adil terhadap orang lain. Apakah pada saat-saat krisis dia tetap bisa berlaku ramah terhadap orang lain. Apakah pada saat-saat krisis dia tetap punya hati yang memperhatikan orang lain. Sudah disitulah iman seseorang dapat dilihat, karakter seseorang dapat dilihat dengan baik. Kalau semuanya dalam kondisi baik, saudara, saya rasa semua orang bisa tampil baik. Kondisi kalau semua baik, maka orang tetap bisa bersikap jujur. Orang tidak korupsi, wajar saja kalau kondisinya baik. Tapi apakah dia bisa tetap tidak korupsi ketika dia dalam kondisi krisis keuangan? Nah, ini membedakan, saudara. Ketika krisis itu muncul, apakah seseorang bisa tetap bersikap adil terhadap sesamanya? Misalnya seorang pengusaha yang ketika saat-saat ini mengalami krisis, padahal dia masih punya banyak tabungan, bagaimana perlakuan dia kepada karyawan? Apakah dia langsung mengambil keputusan, udah deh pecat aja semua karyawan, potong gajinya, nggak mau tahu begitu. Padahal karyawan itu sudah bekerja bertahun-tahun kepada dia memberikan penghasilan yang cukup banyak sehingga dia bisa mempunyai banyak harta saat ini. Ataukah dia akan bilang, oke, saya akan mencoba bertahan untuk tetap berlaku adil, memberikan hak karyawan saya. Sebaliknya, saudara, bagi karyawan, apakah karyawan juga bersikap adil ketika bekerja dan melihat perusahaan sedang dalam kondisi susah? Apakah dia akan berpikir, nggak mau tahu, yang penting saya harus dibayar, gaji saya full. Saya nggak mau tahu, bahkan kondisi sekarang semuanya mahal,
kalau perlu saya bisa mengambil keuntungan dari perusahaan, saya akan ambil keuntungan dari perusahaan. Kalau perlu saya berbohong, tidak masuk kerja, saya bisa nyambi pekerjaan yang lain. Saudara, kondisi-kondisi itu membuktikan ketika dalam krisis dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa memelihara. Tapi kalau orang itu percaya akan pemeliharaan Tuhan, maka dia akan tetap bisa bersikap adil. Pengusaha akan tetap berani bilang, oke, saya akan berikan apa yang menjadi haknya karyawan. Bagi karyawan dia akan tetap bilang, saya akan tetap bekerja maksimal di tengah-tengah kondisi yang sulit. Saya akan tetap bisa, bahkan kalau perlu saya akan berkorban untuk perusahaan. Kenapa? Karena dia percaya adanya pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah krisis yang ada. Itu yang pertama yang kita harus pahami bersama. Bahwa kita tidak imun dari krisis, tapi Tuhan akan memelihara kita. Oleh karena itu percayalah Tuhan memelihara kita. Dan kalau kita percaya, buktikan itu dengan kehidupan kita yang tetap berani hidup benar di tengah-tengah krisis yang ada. Yang kedua, di tengah krisis yang sedang melanda, Tuhan ingin kita tetap dapat bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan bahkan Tuhan ingin kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sungai Kerit menjadi kering agar Elia menuju ke Sarfat. Menuju ke Sarfat untuk apa? Untuk mengalami mujizat yang baru dari Tuhan. Menuju ke Sarfat untuk apa? Untuk supaya Elia bisa menjadi berkat bagi janda miskin di Sarfat dan anaknya itu. Sudah mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang juga terdampak oleh krisis akibat COVID-19 ini. Sudah mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita mulai memikirkan di tengah-tengah krisis ini sejauh apa iman kita kepada Tuhan justru bertumbuh. Sejauh apa pengenalan kita dengan Tuhan justru makin bertumbuh lagi, kita makin dekat Tuhan. Dan di tengah-tengah krisis seperti ini, marilah kita juga membuka hati, pikiran, dan telinga kita untuk Tuhan. Peka dengan suara Tuhan. Jangan-jangan di tengah krisis seperti ini, Tuhan justru ingin meminta kita untuk tetap menjadi berkat bagi orang-orang lain. Saudara. Karena saya yakin, setiap kita di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu kita perlu terus bertanya kepada Tuhan. Terus mencoba mendengar suara Tuhan. Untuk siapa kita harus menjadi berkat hari-hari ini. Dan kalau Tuhan menyampaikan itu dalam hati kita, taatilah perintah Tuhan dengan iman. Baik Elia maupun janda miskin itu tidak fokus pada kebutuhannya sendiri. Tidak fokus pada krisis yang dialaminya sendiri. Tapi dia bisa berfokus kepada kebutuhan orang lain. Dan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ketika di tengah-tengah krisis ini, maka kita juga bisa melihat bahwa begitu banyak orang lain membutuhkan uluran tangan kita. Dan apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memakai kita menjadi berkat? Nah, itu yang perlu kita pikirkan, saudara. Dan kalau kita melihat bagian ini, maka yang menarik adalah di akhir cerita Elia dan janda di Sarfat ini, ayat yang ke-24 dikatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Allah yang kau ucapkan itu adalah benar. Sudah ketaatan Elia di tengah-tengah krisis yang dialaminya, itu bukan hanya menjadi berkat bagi janda ini secara jasmani, secara fisik, tetapi lebih dari itu, apa yang dikerjakan Elia menjadi berkat rohani. Janda ini sudah berjumpa dengan Allah yang benar, berjumpa dengan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel, saudara. Di tengah-tengah krisis yang ada adalah satu kesempatan bagi kita juga untuk menjadi berkat bukan hanya secara jasmani untuk orang lain, saudara, tapi juga menjadi berkat secara rohani. Di masa krisis banyak orang yang menderita, bahkan banyak orang yang putus asa akan kehidupan ini. Dan inilah waktu yang tepat, saudara, untuk kita bisa membawa mereka kepada Kristus. Untuk kita bisa juga membawa Kristus kepada mereka, memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Karena saya yakin dan percaya, saudara, hanya di dalam Kristuslah ada jawaban terhadap semua krisis yang dibutuhkan oleh semua orang. Saudara, Tuhan Yesus sudah rela mati bagi kita, bagi manusia yang berdosa. Kematiannya yang penuh dengan sengsara itu menjadi berkat untuk penebusan kita dari hukuman dosa. Kebangkitannya memberikan kepada kita jaminan kemenangan dari setiap krisis yang kita hadapi. Saudara, apakah kita sudah mengalami hal ini? Oleh karena itu hari ini saya ingin berkata kepada saudara yang sudah ada di tempat di mana saudara berada saat ini mengikuti ibadah ini. Saudara, apakah saudara merasakan di tengah-tengah krisis ini saudara membutuhkan Tuhan? Khususnya bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus. Saya ingin katakan bahwa Yesus Kristus adalah jawaban atas semua krisis kita. Marilah kita percaya kepada Dia dan Dia akan memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Tapi saudara, kalau ada di antara saudara yang merasa bahwa
saudara sudah percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu terus mempercayai Tuhan di tengah krisis yang kita hadapi sebagai orang percaya. Tuhan memelihara kita. Tapi bukan hanya Tuhan memelihara kita, Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagi mereka yang membutuhkan. Bukan hanya menjadi berkat secara jasmani, tapi Tuhan ingin kita juga menjadi berkat secara rohani. Tuhan ingin kita juga memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah krisis ini. Jadi biarlah apa yang kita beritakan dapat menjadi berkat bagi mereka ketika mereka berjumpa dengan Kristus. Saudara, jika firman Tuhan hari ini sudah berbicara bagi kita, marilah kita mengambil waktu teduh untuk merenungkan itu di dalam kehidupan kita. Supaya di tengah-tengah krisis yang kita alami sekarang ini, kita bukan hanya tetap kuat dan bertahan, tapi kita dapat menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Baik berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani memberitakan Injil itu bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh pelajari bersama-sama hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya di tengah-tengah krisis yang sedang dihadapi oleh banyak orang, bahkan mungkin kami hadapi juga, Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan untuk kami boleh tetap mempercayai bahwa Tuhan memelihara kami. Tapi bukan hanya kami percaya Tuhan memelihara kami, Tuhan biarlah di tengah-tengah krisis yang ada Tuhan juga menolong kami. Untuk kami boleh taat kepada firman-Mu, mempercayai firman-Mu sepenuhnya, sehingga kami Tuhan juga mau menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami. Beri kami kepekaan untuk melihat sekeliling kami, kepada siapa kami harus menjadi berkat. Beri kami kemampuan Tuhan untuk bukan hanya menjadi berkat secara jasmani, tapi juga menjadi berkat secara rohani, memberitakan Injil-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tuhan, jika ada di antara kami yang hari ini belum percaya kepada Tuhan dan mengalami krisis, kami berdoa kepada Tuhan, biar kiranya Tuhan juga menjamah hati mereka, membuka hati mereka untuk melihat akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempercayai Engkau Tuhan dan sungguh-sungguh menerima anugerah pertolongan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah segala krisis yang mereka alami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, hamba Tuhan, majelis GKY Makassar. Tuhan terus berkati sehingga gereja GKY Makassar boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, walaupun di tengah-tengah krisis yang ada. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan. Senang sekali di Redeemer Service yang kedua kali. Dan saudara, saya harap terus mendapatkan berkat Tuhan dalam pujian, dalam penyembahan, dan juga dalam firman Tuhan. Nah, saudara, kita berterima kasih. Hari ini ada satu konten kreatif dari Pak David Aritonang dan juga dari Ibu Steny. Saudara bisa nanti kembali menikmatinya setelah post-load, saudara. Dan terima kasih untuk Pak Hando Yosya, beliau adalah koordinator sekolah IPK yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan kita sudah menyaksikan seminar dari Pak Bejoli. Kita doakan supaya di seminar-seminar berikutnya ada berkat Tuhan yang saudara juga bisa dapatkan. Saudara, dalam transisi menuju new normal, di Palopo ada satu ibadah yang memang sudah kembali lagi dibuka, gedung gereja GKY Palopo, dan kita sebentar akan menyaksikan tuntunan untuk saudara bisa ikut serta. Tapi kami sangat hargai jika saudara tetap ikut serta dalam streaming, dalam kebaktian online, karena kapasitas di gedung gereja Palopo hanya untuk 40 orang saja. Dan untuk GKY Makassar, saudara-saudara harap bersabar, 19 Juli tetap kita streaming, lalu 9 Agustus di Jakarta akan mulai ibadah new normal, kita masih akan tetap streaming. Kapan saudara? Kita doakan nanti supaya Tuhan yang pimpin, kita bisa kemudian ibadah new normal lagi di gedung gereja, masuk dengan suasana yang baru untuk Redeemer Community. Mari kita saksikan sebentar satu video klip dari Guru Injil Iwan sebagai Gembala GKY Palopo. Saat ini kami ingin mensosialisasikan protokol kesehatan dan juga tata cara ibadah offline GKY Palopo. Yang pertama, Bapak Ibu, sangat diharapkan jemaat datang ke gereja dalam keadaan sehat dan menggunakan masker yang sudah disiapkan dari rumah. Yang kedua,
begitu Bapak Ibu Saudara tiba di gereja, akan diperiksa, akan diukur suhu badan Bapak Ibu Saudara. Jika suhu badan Bapak Ibu Saudara mencapai 37,5 derajat Celcius dan sudah diulang 2 kali dalam jarak 5 menit, masih 37,5 ke atas, mohon maaf Bapak Ibu Saudara belum diperkenankan mengikuti ibadah di gereja. Berikutnya Bapak Ibu bisa memilih untuk langsung menuju usher yang siap menyemprotkan hand sanitizer di tangan Bapak Ibu Saudara. Dan untuk menghindari antrian, kami juga sudah menyediakan wastafel. Ada 2 wastafel. Yang pertama di bagian dalam tembok gereja dan juga yang satu di dalam toilet. Bapak Ibu Saudara ke situ mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan. Kemudian baru memasuki ruang ibadah. Berikutnya Bapak Ibu, sesudah di dalam gereja, Bapak Ibu bisa memilih tempat duduk berjarak ya, di tempat-tempat yang sudah ditandai. Dan diharapkan selama ibadah berlangsung menghindari kontak atau sentuhan fisik dengan jemaat yang lain. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ibadah berlangsung hanya 1 jam saja, kantong kolekte tidak diedarkan. Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan bisa memasukkannya di kantong persembahan yang sudah ditempatkan di dekat pintu keluar. Demikian protokol kesehatan dan tata cara ibadah offline GKI Palopo ini disampaikan. Tuhan memberkati. Nah, saudara-saudara, kebaktian doa hari Rabu, saya harap orang muda juga untuk ambil bagian. Saudara bisa dapatkan MP3 atau juga videonya MP4, dan jam berapapun saudara ada di rumah, kalau Rabu saudara berdoalah sejenak, dengarkanlah firman Tuhan, dan tidak ada saudara topangan lain yang menolong kita untuk kuat secara rohani di masa pandemi ini selain doa-doa kita kepada Tuhan. Saudara, di Warta ada kriteria untuk para pengurus, saudara bisa lihat sendiri, dan nanti kita akan doakan untuk para pengurus, khususnya untuk mereka yang menjadi calon pengurus di Redeemer Community ini, minta supaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin. Dan seorang rekan menyampaikan bahwa ini Redeemer Community kita panggil saja sebagai Recom. Nah, apa saja boleh saudara ya. Nah, Rabu khusus tanggal 22 Juli ada waktu tanya jawab yang terakhir. Di hari Rabu akan datang, kita akan bersama-sama terakhir menentukan kitab Mazmur yang ke-150. Sesudah itu, saudara boleh kirimkan pertanyaan saudara di dalam, saudara bisa klik bit.ly nanti GKI Talk, ataupun saudara bisa kirimkan kepada Guru Injil Lestari, bukan cuma tentang kitab Roma. Karena ini yang terakhir, apa saja saudara boleh tanya, termasuk katanya kehidupan pendeta Rikotan selanjutnya dan keluarga saudara ya. Tapi tetap cuma 1 jam saja, tanggal 22 Juli. Persembahan lewat barcode saudara bisa dapatkan, dan jika saudara di Palopo saudara bisa melihat nomor rekening yang ada. Saudara-saudara tetap dihimbau, jika saudara ada usaha yang ingin saudara promosikan, ada ruang tolong menolong lewat warta di gereja kita, dan karena itu saudara bisa juga menghubungi Guru Injil Sadra. Perhatikanlah dan dukunglah saudara-saudara kita ya juga dalam usahanya, nikmatilah dan saudara jadi saluran berkat.
Nah, yang terakhir, saudara, satu video sambutan dari Pak Handoyo berkenaan dengan tahun ajaran baru. Adik-adik kita mulai dari TK, SD, SMP akan mulai sekolah lagi tanggal 13 Juli, berarti Senin besok. Saudara, kita doa sebentar nanti setelah video ini, dan juga kita doakan untuk pembangunan gedung SMA IPK. Yang sudah kita nantikan begitu lama, dan Tuhan sudah berkati pada saat ini. Mari kita saksikan sebentar video dari sambutan dari Pak Handoyo. Shalom saudara. Terima kasih buat Pak Riko dan juga Bapak Ibu Majelis yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan salam saya kepada Jemaat Makassar, khususnya kepada orang tua murid dari anak-anak IPK yang saat ini sedang berlibur. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa beberapa waktu lagi, minggu-minggu depan, anak-anak akan kembali memasuki tahun ajaran yang baru. Tapi kita masih ada dalam kondisi pandemi COVID, sehingga anak-anak masih tetap harus belajar dari rumah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memohon dukungan dari Bapak Ibu orang tua murid IPK sekalian, dan juga mungkin kepada Bapak Ibu yang lain ketika nanti anak-anak melanjutkan belajar di rumah, mereka sangat membutuhkan support dari Bapak Ibu sebagai orang tua untuk mendukung mereka, mendampingi mereka sehingga proses pembelajaran yang dilakukan secara online dapat tetap berjalan dengan baik. Biarlah kita sebagai orang tua terus memberikan semangat supaya walaupun sulit, anak-anak tetap mau belajar. Dan kita juga doakan untuk para guru yang tentunya tidak mudah mengajar secara online. Saya berharap kita sebagai orang tua juga mengingat rekan-rekan guru dan mendoakan mereka. Ya Bapak Ibu, satu lagi saya juga ingin menyampaikan bahwa kita bersyukur Tuhan sudah memberikan tanah di Makassar ini untuk membangun SMA IPK Makassar. Ya, kami mendoakan supaya tahun depan 21-22 kami mulai bisa merencanakan dan membangun SMA. Dan tahun 2022 kita sangat berharap IPK sudah bisa membuka SMA untuk anak-anak kita di Makassar ini. Tapi kami menyadari bahwa ini bukan pekerjaan kecil, pekerjaan besar yang sulit, apalagi di masa-masa pandemi yang seperti ini, yang kondisi keuangan juga tidak terlalu baik. Oleh karena itu saya mengharapkan dukungan dari jemaat GKY Makassar, khususnya juga orang tua murid IPK. Mari kita berdoa supaya Tuhan terus menolong, memberikan kekuatan bagi Yayasan IPK, bagi operasional, untuk dapat mempersiapkan pembangunan dengan baik, sehingga nanti pada waktunya yang Tuhan sudah tentukan, mungkin tahun 2022, kita sudah bisa memiliki SMA di IPK Makassar ini. Ya, sekali lagi, tolong dukung kami dalam doa. Dan saya percaya Tuhan akan menolong ketika kita berdoa. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan terus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara, sebelum kita memberikan persembahan kita. Bapak, terima kasih Engkau melindungi kami di masa pandemi ini. Terima kasih tahun ajaran 2019-2020 walaupun sukar sudah kami lewati. Sekarang menyongsong di esok hari mulai tahun ajaran yang baru. Tuhan tolonglah, bukan cuma untuk anak-anak diberikan semangat dan sukacita sekolah secara online, tapi para orang tua yang mendampingi anak-anak, Tuhan berikanlah hati yang besar karena memerlukan kesabaran, memerlukan satu daya tersendiri mendampingi lagi anak-anak dalam masa studi yang home learning base ini. Tuhan, Engkau memampukan sehingga para orang tua bisa bekerja sama dengan baik dengan guru dan dengan anak-anak. Juga para pengasuh yang mendampingi, Tuhan Engkau berkati, berikan sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk situasi pandemi yang masih melanda di dunia. Tuhan tolonglah semua virus jahat ini, Tuhan Engkau lenyapkanlah, hancurkanlah. Kami minta supaya vaksin bisa segera ditemukan, obat penyembuh untuk mereka yang menderita sakit COVID. Tuhan Engkau juga memampukan untuk bisa didapatkan dengan lebih segera. Kami minta Tuhan Engkau memampukan kami untuk terus bertahan. Lindungilah anak-anak-Mu dimanapun berada, khususnya di kota kami, di Makassar, di Palopo. Tuhan sertailah. Doa kami untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, seluruh pemerintah di dunia ini diberikan hikmat dan tanggung jawab dari Tuhan untuk menolong masyarakat, para penduduk bisa hadapi situasi dengan hati yang walaupun khawatir, walaupun gentar, tapi hormat kepada Tuhan dan
dan tunduk kepada aturan-aturan yang ada yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan. Doa kami untuk pembangunan SMA IPK. Tuhan tolong Engkau yang akan nyatakan kuasa-Mu. Cukupkan Tuhan semua biaya yang dibutuhkan. Dan bukan cuma suprastruktur yang nyata kelak bahwa satu gedung bagus, indah, megah yang ada, tapi infrastruktur yaitu tenaga guru, semua manajemen yang diperlukan, dan para siswa khususnya. Biarlah generasi muda, this bright generation, boleh Tuhan Engkau perlengkapi, bukan cuma dalam kerohanian, tapi juga dalam ilmu, sehingga jadi berkat, jadi saksi Tuhan dimanapun berada. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur berdoa dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memberikan persembahan yang dipimpin oleh worship leader. Rekan-rekan kasih, kita bersyukur sekali lagi karena firman Tuhan sekali mengingatkan kita untuk boleh menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Mari kita mengangankan pujian, jadikan aku saluran berkat, sambil kita akan membawa korban syukur kita ke hadapan Tuhan. Menjadi saluran berkat dimanapun kita boleh berada, dan kita boleh memancarkan kasih Kristus. Biarlah ini menjadi doa kita, menjadikan menjadi saluran berkat bagi setiap umatnya. Atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya firman-Mu itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk memberikan sebagian kecil dari apa yang kami miliki. Biarlah ya Tuhan, persembahan kami ini dapat Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini.
Kami serahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Rekan-rekan terkasih, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kepercayaan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyukur karena kasih-Nya kita boleh menyembah Tuhan, sebab kita mau tinggikan Dia, Allah yang layak dipuji dan Allah yang layak disembah. Terbesar dan termulia. Dengan tetap bangkit berdiri, saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Teruslah jadi saluran berkat Tuhan di segala situasi, dimanapun saudara berada, di dunia apapun, di dunia real, di dunia digital, jadilah saluran berkat Tuhan. Angkat hati saudara, terima berkatnya. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna itu dicurahkan terus dalam kehidupan saudara, mengampuni, menolong saudara setiap hari. Dan Tuhan Yesus Kristus yang menopang dengan setia, supaya saudara bukan cuma menjadi penerima berkat, tapi menjadi penyalur berkat ilahi. Dan Allah Roh Kudus menuntun dengan setia, mulai dari hari ini saudara menjadi pengikut kebenaran firman Tuhan, hingga seterusnya. Berkat Allah Tritunggal dicurahkan mulai sekarang hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Yang belum berikan persembahan, saudara bisa memperhatikan barcode ini dan nomor rekening untuk Palupo. Dan selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara. Tahun
Tahun ajaran baru sebentar lagi akan dimasuki oleh anak-anak kita. Merupakan pengalaman baru selama pandemi dengan belajar di rumah. Yang tentunya membutuhkan semangat dari anak-anak dan juga kita sebagai orang tua. Mari kita memasukinya dengan tetap semangat. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya hidup kita ini juga hanya karena anugerah Tuhan. Tiap